Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayunintias Pambudi dari kelas 3G D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan sedikit membagikan tutorial cara mengerjakan soal kompetensi Mayo. Salah satunya adalah studi case dari FIK Jawari. Nah, untuk soalnya nanti saya akan taruh di deskripsi job supaya teman-teman bisa mendownload dan bersama-sama mengerjakan soalnya. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi MyUp Accounting, klik yes, lalu akan ada tampilan seperti ini, welcome to MyUp Accounting. Tentunya kita klik create karena kita akan membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan Evira Jawari. Yang pertama di sini ada introduction, ini diklik next. Nah, di sini ada setup company data file. Di sini ada company name, address, phone number, fax number, dan email address. Yang pertama adalah kita isi company name, kita isi Evira Jawari. Di sini saya menambahkan nama saya di belakang untuk menandai bahwa ini adalah hasil pekerjaan saya. Yang selanjutnya adalah address, yaitu alamat. Di sini address di soal itu sudah ada di bagian bawah, setap the following information. The company address adalah Jalan Kaliurang, nomor 19, Sleman, Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah phone number. Di situ ada telepon, fax, dan email. Phone numbernya itu yang di telepon 0274 5707 07. Fax numbernya juga mengikuti informasi yang berada di soal, itu 0274 57 078. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk sebelumnya mencetak soal dari MyUp Accounting Qualification Testnya supaya lebih mudah dalam mengerjakan, karena apabila tidak dicetak nanti akan bolak-balik. Lebih baik dicetak dulu, nanti lihatnya jadi langsung di kertasnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah email address. Di sini info@evirajewelry.com. Nah, bila sudah selesai dan sesuai dengan soal, kita klik next saja. Nah, di current financial year ini disesuaikan dengan soal, yaitu 2013. Di sini bisa dilihat itu ada di soal 2013. Nah, last month-nya ini Desember dan conversion month-nya ini Januari. Nah, number of accounting periods, biasanya di soal ada 12, ada 13, jadi menyesuaikan saja karena di soal ini ada financial year reports and prefer to use the 13 accounting period. Jadi di sini berarti diisi 13. Nah, bila sudah sesuai kita klik next. Kalau sudah sesuai, di sini akan terlihat Januari 2013 to Desember 31 2013. Bila belum sesuai, tinggal klik back dan disesuaikan informasinya. Selanjutnya adalah klik next. Ini di next aja. Nah, di sini karena akan di type of business Evira Jawari ini adalah Jewelry Store, jadi di sini kita all saja biar kita tahu semua jenis bisnis yang tersedia template-nya di MyUp. Dan di bagian type of business ini kita ketik saja Jewelry Store, nanti akan muncul sendiri seperti yang tertera. Langsung di enter. Bila untuk memastikan ini
udah Java Restore, supaya nanti di selanjutnya tidak ada kendala seperti itu, karena di sini kan template, jadi kalau salah di awal berarti semuanya salah gitu. Di next saja. Nah, ini adalah tempat dimana kita bisa menyimpan untuk filenya. Bila ingin merubah, tinggal klik change. Klik change bisa di mana saja. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen, di kuliah tingkat 3, nanti di folder Mayop. New folder Evira Jewelry Tias. Tinggal klik save saja. Teman-teman bisa menyesuaikan tempatnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman saja. Yang selanjutnya adalah next. Nah, di sini langsung klik setup assistant. Nah, sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja yang ini. Selanjutnya adalah kita masuk the following preference option must be activated. Nah, ini adalah setup untuk preference. Jadi kita lari ke setup. Nah, di sini ada tulisan preference, kita klik aja. Di sini di system preference, tick the option. Tick itu artinya adalah mencentang option pilihan warn if jobs are not assigned to all transaction. Di sini ini kita centang, kita klik, kita tik. Yang selanjutnya adalah Windows preference, yaitu di sini Windows preference-nya untick option for automatically check spelling in text fields before recording transaction. Nah, ini kan dicentang sebelumnya. Nah, ini kita tidak centang karena kemauan dari soal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang di sales. Di sales preference ini ticks the option for warn for duplicate invoices number on recorded sales. Nah, di sini kita klik yang ini. Purchase preference ini tick the option warn for purchase order number on recorded purchases. Kita tik langsung. Yang di security preference ini menambahkan user ID. Jadi kita klik di bawah ini ada user ID. Kita klik new. Di sini saya mengisi user ID-nya nama saya, passwordnya juga nama saya. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan saja nanti untuk user ID yang ditambahkan. Klik OK. Jangan lupa confirm password. Oke. Ini di oke aja. Nah, yang selanjutnya kita sudah selesai untuk men-setup following preference yang dimau. Nah, ini kita akan mencoba untuk log off, untuk mencoba user ID yang tadi. Kita klik file, lalu exit. Kita klik yes. Klik continue.
Nah, kita buka kembali. Nah, kita masukkan untuk user ID yang tadi. Kita klik OK. Di sini klik I want to activate my company file letter. Trial version user should also choose this option. Continue. Oke. Klik Oke. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita set up the following account list. Kita klik kembali ke setup, lalu mohon maaf, kita langsung ke list aja, lalu pilih account. Nah, di sini kita perlebar aja biar enak. Nah, yang pertama, the company don't use the following account codes anymore. Jadi company atau perusahaan ini tidak membutuhkan beberapa kode ini, jadi dihapus. Nah, hapusnya yang pertama adalah akun payroll check account. Tinggal diklik aja di bagian panah ini, lalu klik 2 delete account, lalu cash drawer juga nggak butuh, kita delete aja. Untuk selanjutnya adalah akun less proof and for double tabs. Yang ini lakukan hal yang sama untuk mendelete akun ini. Sudah selesai. Yang selanjutnya adalah the company change some account as follow. Jadi mengganti beberapa akun yang sudah ada, dan akun yang sudah ada yang perlu diganti yaitu petty cash. Kita cari petty cash terlebih dahulu. Ini ada petty cash, langsung klik saja. Di sini diganti dari 2140 menjadi 2120, dan sudah, itu aja yang diganti. Langsung klik OK. Yang selanjutnya undeposit funds. Di sini kita klik apa yang dirubah, yaitu dari 2160 menjadi 2130, dan namanya menjadi undeposit check. Nah, klik OK. Baik, yang selanjutnya adalah the company need to add the following accounts. Nah, jadi perusahaan membutuhkan akun baru. Untuk menambahkan akun baru, tentunya kita lihat dulu ini akun apa di aset, di liability atau equity. Nah, di sini adalah liability. Jadi kita di kolom liability, dan kita klik new aja. Nah, ini liability-nya akunnya 2/2340. Kita enter. Akunnya namanya GST Clearing. Nah, sudah sesuai dengan kemauan soal, kita klik OK aja. Nah, sudah selesai untuk setup account listnya. Kita close aja. Kita lanjut ke setup the text code list. Kita ke list. Di sini ada text code, kita klik. Nah, di sini kita hapus semua text code yang tidak diperlukan, dan nanti akan mengganti beberapa, yaitu di sini yang diganti itu menjadi GST atau Goods and Services Tax, dan dengan tax type-nya Goods and Service Tax, rate-nya 10%. Cara menghapusnya cukup diklik kanan, delete text code. Lakukan hal yang sama untuk text code yang lainnya.
Namun ada beberapa teks code yang tidak bisa dihapus, itu diabaikan saja. Kita fokus untuk memenuhi kemauan dari soal, yaitu nanti ada beberapa teks yang diganti. Nah, seperti ini, teks ini tidak bisa dihapus, jadi di oke aja. Kita lanjut ke teks yang lainnya. Ini juga tidak bisa dihapus, diabaikan saja. Berikut juga tidak bisa dihapus. Nah, ada 3 teks code yang tidak bisa dihapus. Nah, salah satunya diganti, antara dua ini diganti dengan GST text atau Goods and Services text. Maaf apabila ada sedikit gangguan karena saya mengerjakannya bukan di ruangan yang cukup kondusif. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan mengganti list code text yang TX7 ini. Nah, klik itu aja. Nanti kita ganti di sini GST. Nah, di description-nya ini kita oke aja. Di description-nya ini ditulis goods and service tax. Nah, di sini text tab-nya sudah sesuai. Nah, di rate-nya ini kita gunakan 10%. Kita oke. Nah, sudah sesuai. Maka kita oke. Lalu sudah sesuai ya. Kita close saja. Nah, yang selanjutnya adalah setup the jobs list. Kita kembali ke list untuk men-setup jobs-nya. Kita klik jobs. Nah, di sini kita tambahkan, klik new aja. Sini ada GD untuk gold. Nah, untuk mempercepat, jadi ini kan ada 3 job list yang harus diisikan atau ditambahkan. Jadi langsung aja di sini udah sesuai karena ini udah gold. Jadi udah selesai, langsung klik new aja. Klik new. Ini klik OK dulu. Mohon maaf sebelumnya bukan di sini mengisinya, tapi di sini. Klik new. Kita isi DM diamond. Klik new lagi. Shift SV untuk service. Nah, di sini sudah sesuai, kita klik OK aja. Udah sesuai untuk 1, 2, 3 job listnya. Kita close. Kemudian kita lanjut ke setup the category list. Kita kembali ke list, kita klik kategoris, kita klik new. Di sini ada kategori YGK untuk Yogyakarta. Seperti yang tadi, kita langsung klik new aja untuk menambahkan kategori list yang lainnya. BDG untuk Bandung, SBY untuk Surabaya. Dan sudah selesai, kita klik OK. Sudah sesuai untuk kategori listnya. Ada 3, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Kita close. Yang selanjutnya adalah setup the item list as follows. Jadi di sini adalah men-setup item list, yaitu produk-produk yang ingin dijual. Kita ke list, lalu items. Nah, di sini kita klik new aja. Di sini yang pertama adalah NL, yaitu untuk nail length. Kita klik aja ini, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Di sini sesuaikan aja cost of sale account-nya berapa. Di sini yaitu 51100. Use this account. Untuk income account-nya adalah 4
satu-satu atau jewelry sales, kita use account, lalu aset account of inventory itu nanti 1, 2, 30. Nah, di sini use account. Nah, di sini ada juga untuk selling price, tax code dan lain sebagainya. Kita pertama ke buying details langsung. Di sini kita terapkan tax code-nya itu NT. Dan ini buying unitnya itu unit. Untuk selanjutnya adalah ke selling details. Nah, di selling detail ini masukkan selling price-nya. Selling price-nya kan ada 5.750.000. Tax code-nya itu non tax. Kita samakan seperti yang di soal. Selling measure-nya adalah unit. Nah, sudah selesai untuk NL. Nah, untuk yang selanjutnya sama dengan yang tadi, langsung klik new aja untuk menambahkan item list yang lainnya. Nanti secara otomatis yang tadi akan tersimpan. Lakukan hal yang sama dan sesuaikan dengan soal. Karena sudah sesuai, langsung ke buying details-nya. Sudah sesuai juga, langsung di selling details-nya, tinggal mengganti best selling price-nya di sini adalah 9 juta. Nah, sudah selesai. Kita langsung ke new. Di sini ada CK, yang selanjutnya adalah Calvin Klein. Sudah sesuai semuanya. Ke buying details juga sudah sesuai, selling details sudah sesuai. Di sini selling price-nya kita ganti menjadi 6.500.000. Kita enter. Kemudian kita new kembali. Kita lanjut ke AW untuk Amanda Wakely. Buying detailnya juga udah sesuai. Selling detailsnya tinggal mengganti selling price-nya menjadi 5.750.000. Nah, tinggal klik OK. Nah, sudah terinput semuanya. Kita close. Kita lanjut ke setup the following card list. Kita ke list cards. Di sini kita klik new. Nah, yang pertama kita add atau kita tambahkan untuk list customer-nya, yaitu Diamond Star. Langsung kita new aja. Lanjut Ernest Collection. Kita new lagi Unique Silver. Kita new lagi. Di sini kita perhatikan untuk customer sudah selesai terinput semua. Selanjutnya adalah supplier. Jadi di card type-nya ini kita ganti supplier. Di supplier ini lanjutnya adalah Keina Jewelry. Kita new. Itu selanjutnya Olive Collection. Kita new. Selanjutnya adalah Sapphire Silver. Kita new. Diperhatikan kembali. Untuk yang selanjutnya adalah menginput data employee. Jadi di card type-nya ini kita ganti employee. Untuk di sini kita isi untuk Rose dan Julia. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini sudah terlist semua untuk card list-nya. Yang selanjutnya adalah kita ke soal yang selanjutnya, itu set up account opening balance sheet information as of 1 Januari 2013. Nah, di sini kita masuk ke setup. Jadi close dulu. Kita ke setup. Kita ke balance, masuk ke account opening balance.
Nah, di sini kita isikan. Yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu diisikan itu hanya, mohon maaf, yang tidak perlu diisikan adalah yang mengandung unsur total. Nah, meskipun soal mayap ini berbahasa Inggris, namun kita tidak perlu khawatir untuk menyelesaikannya. Cukup mention kata-kata yang menurut kita penting, yaitu itu tadi. Kalau di sini itu total yang tidak perlu di input. Yang selanjutnya itu berarti buildings and improvement at cost. Langsung aja di sini building and improvement at cost itu ditambah ini menjadi 24 juta. Dan building and improvement accumulation depreciation ini, nah karena ini dalam kurung, kita juga mengikuti dalam kurung berarti minus ya. Di sini ada 100.000. Nah, yang selanjutnya adalah check account. Kita cari check account. Di sini kita tambahkan 500 juta. Yang selanjutnya adalah petty cash. Petty cash di sini 5 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah trade debtors, mohon maaf. Ini ditambahkan 9.900.000. Yang selanjutnya adalah merchandise inventory, ini 216.400. Nah, selanjutnya ini disesuaikan aja dengan soal, semuanya dimasukkan tanpa terkecuali yang berkaitan dengan total, seperti itu. Yang selanjutnya adalah GST collected. GST collected ini, mohon maaf, yang sebelumnya GST collected ini ada trade creditor. Trade creditor itu ada 8.800.000. GST collected-nya 900.000. GST paid-nya itu ada dalam kurung, jangan lupa ini ada 800.000. Nah, yang selanjutnya adalah mohon maaf, yang selanjutnya adalah owner shareholder capital. Nah, di sini masukkan ada 700 juta. Yang terakhir adalah retain earning, yaitu 46.300.000. Nah, kalau sudah benar penginputannya, di sini amount left to be allocated itu 0. Bila belum, pasti ada yang belum diinput atau salah input, seperti itu. Kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah set up the following ending balance. Nah, ini dengan cara klik setup saja, pilih balance, di sini customer balance. Nah, di sini ada Diamond Star, Ernest Collection, Unique Silver. Nah, di sini ada customer name-nya Diamond Star. Kita klik aja. Add sale. Di sini kita sesuaikan invoice-nya itu S12
Date-nya jangan lupa di sini adalah 30 Desember 2013. Customer PO-nya ada DS 121231. Kategorinya ada YGK. Use kategori. Nah, di total including tax-nya ini, karena di sini 3.300.000, kita masukkan 3.300.000. Nah, tax code-nya ini karena include GST, maka kita masukkan GST sebagai tax code-nya di sini. Kita masukkan kembali kategorinya. Nanti di kategori yang selanjutnya dimasukkan di paling terakhir aja biar tidak hilang lagi seperti yang tadi. Nah, bila sudah sesuai semuanya, kita langsung, mohon maaf ini date-nya salah, harusnya 31 bulan 12 2012. Nah, perlu diperhatikan teman-teman supaya lebih teliti kembali. Kemudian kita klik record. Oke. Nah, sudah terrecord. Kemudian close. Kita kembali ke setup customer balance-nya kembali. Selanjutnya adalah earnest collection, add sale. Invoice-nya S12 tanggalnya sudah benar. Customer PO-nya adalah EC 12.1. Dan di sini totalnya adalah 4.400.000. Tax code-nya adalah GST. This tax code. Yang selanjutnya adalah kategori. Kita pilih Bandung. Bila sudah sesuai, kita klik record. Kita klik OK. Kita klik add sale saja biar mempercepat. Nah, di sini kita tinggal ganti customer name-nya menjadi customer yang selanjutnya adalah unique silver. Use customer. Invoice-nya adalah S12.3. Tanggalnya sudah benar. Customer PO-nya adalah US 12.1231. Di sini total including tax-nya adalah 2.200.000. Tax code-nya adalah GST. Kita klik yes. Dan kategorinya adalah SBY. Use kategori. Kalau sudah benar semuanya data yang sudah diinputkan, kita klik record. Nah, bila sudah balance, maka seperti ini akan muncul. Klik OK saja, kita klik close. Yang selanjutnya adalah setup untuk balance-nya supplier. Kita kembali ke setup balance. Kita masuk ke supplier balance. Di sini adalah Keina Jewelry. Kita add purchase. Enter. PO-nya di sini P12.231. Date-nya jangan lupa diganti adalah 30 Desember 2012. Supplier inventory-nya adalah KJ 12.1231. Dan total including tax-nya adalah 4.400.000. Tax code-nya adalah GST, sudah benar. Untuk kategorinya adalah YGK. Nah, bila sudah sesuai semua untuk data yang sudah dimasukkan untuk Keina Jewelry, kita klik record. Klik OK. Kembali ke klik add purchase. Di sini kita ganti. Nah, selanjutnya adalah Olive Collection. Use supplier. Nah, di sini PO-nya P12.2. Tanggalnya sudah sesuai. Supplier inventory-nya OC 12.
total including taxnya 2.200.000. Tax code-nya sudah sesuai, kategorinya adalah Bandung, jenis kategori. Bila sudah sesuai, kita klik record. Kita add purchase kembali. Di sini kita ganti untuk selanjutnya adalah Sapphire Silver. PO-nya kita ganti menjadi P1213. Tanggalnya sudah sesuai. Untuk supply inventory-nya SS12. Untuk total including tax-nya kita ganti 2.200.000. Nah, untuk kategorinya di sini menggunakan Surabaya. Kita use kategori. Bila sudah sesuai semuanya, kita klik record. Nah, kita klik OK. Nah, bila sudah sesuai atau sudah balance, maka akan ada muncul window seperti ini. Kita klik OK saja. Kita klik close. Nah, yang selanjutnya adalah set up the following inventory opening balance as 1 Januari 2013. Di sini kita langsung kembali, yaitu kita klik inventory, lalu count inventory. Di sini kita masukkan saja 8, klik enter, 12, 9, 10. Adjust inventory, continue, opening balance. Nah, di sini kita sesuaikan. Di sini kita masukkan unit cost-nya. Untuk unit cost AW sebanyak 8 quantity itu 5.400.000. Kita langsung ke unit cost untuk CK, yaitu 5.200.000. Unit cost untuk LD adalah 7.200.000. Unit cost untuk NL adalah 4.600.000. Di sini diperhatikan untuk akunnya adalah, dan inventory journal number-nya. Inventory journal number itu di atas, yang itu yang I13, kosongnya 3 kali 1. Untuk date-nya juga jangan lupa diganti menjadi 1 Januari 2013. Nah, di sini kategorinya juga jangan lupa diisikan menjadi YGK, use kategori. Bila sudah sesuai semuanya dengan soal, kita langsung klik record. Yang selanjutnya, soal nomor 4 adalah the following transaction are made in January 2013. Record this transaction in Mayap according to the dates and details given below. Transaksi di sini mulai tanggal 2 Januari sampai pada 20 Januari 2013 sesuai dengan yang di tabel. Nah, yang pertama ini ada 2 Januari di sini, a purchase. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah purchase. Jadi kita klik purchase di sini, lalu enter purchase. Nah, di sini ada kontak seperti ini. Kita input suppliernya. Suppliernya di sini namanya Sapphire Silver. Jadi kita klik yang Sapphire Silver, use supplier. Kemudian kita sesuaikan termsnya. Di sini termsnya net 30 after EOM sudah benar, dan di sini teksnya itu exclude, maka di kotak teks ini di untick atau tidak dicentang. Nah, yang selanjutnya adalah di purchase ini PO hashtag ini, jadi dimasukkan di sini P13 menggunakan huruf kapital, P13 03 kali 1.
Date-nya disesuaikan tanggal 2 Januari 2013. Supplier inventory SS 13, nolnya ada 3, 1. Nah, di sini juga kita lihat ini apakah item atau service. Ini adalah layout untuk service, maka kita ubah layoutnya terlebih dahulu di sini di layout, lalu kita pilih untuk item. Nah, ini kita masukkan kembali untuk memudahkan. Nanti kita pilih layout yang terlebih dahulu baru masukkan datanya seperti itu. Ini SS 130001. Di sini kita masukkan input bill 4, lalu tab back ordernya ini ada 1, tab item numbernya ini adalah LD, di tab price nya 7.200.000, discountnya tidak usah diisi, di jobnya kita isi DM, lalu teksnya kita isi GST. Untuk yang selanjutnya adalah input bill 3, lalu back ordernya karena tidak ada, tidak usah diisi. Ini item numbernya adalah AW, langsung di tab saja. Di sini price nya kita masukkan 5.400.000. Jobnya adalah GD, ini GST. Sudah masuk semua. Di sini juga dipastikan untuk teksnya adalah GST juga. Lalu yang terakhir adalah kategori. Di sini kategorinya adalah Surabaya SBY. Sudah use kategori. Nah, sudah ini di record. Pastikan sudah benar semua untuk data yang sudah dimasukkan. Sudah benar, lalu kita record. Nah, yang selanjutnya tidak usah keluar karena ini masih purchase, karena a bill was received. Jadi ada pembelian. Nah, karena di sini sepertinya merupakan service, jadi kita berubah dulu layoutnya menjadi layout service. Oke, kita klik suppliernya Olive Collection. Nah, termsnya juga ini diperhatikan. Di sini adalah COD, jadi kita klik di panah samping terms ini, kita klik di sini COD, kita klik OK. Kemudian diperhatikan untuk teksnya ini include atau exclude. Di sini include GST 10%, jadi di tick. Di purchase kita masukkan kodenya yaitu P13, kosongnya ada 3, 2. Untuk date-nya juga jangan sampai ketinggalan, yaitu 3 Januari 2013. Supplier inventory-nya OC 13, nolnya ada 3, 1. Nah, di sini description-nya cukup receive for advertising. Mohon maaf apabila pengucapan saya salah. Ini ditujukan untuk pengiklanan. Akunnya adalah di sini kita cari 6.300. Nah, di sini advertising 6.300, amount-nya adalah 2.200.000.
Di jobnya kita tulis yaitu SV, yaitu service use job. Teksnya kita isi JST. Nah, di sini juga pastikan teksnya merupakan teks JST. Kategorinya di sini adalah Bandung. Nah, kita pastikan untuk semua data sudah terinput. Lalu kalau sudah dipastikan untuk terinput semua dengan benar, kita record. Nah, karena di sini soalnya ada tulisan payment to Olive Collection from check account. Jadi di sini adalah payment atau pembayaran. Kita makannya kembali ke tampilan awal, kita klik cancel. Di sini ada tulisan pay bills. Kita klik pay bills. Nah, di atas ini karena from check account, maka pastikan yang di sini adalah akun check account, use account. Suppliernya adalah Olive Collection. Nah, nomor ceknya adalah D13, kosongnya ada 31. Nah, di sini tanggalnya juga jangan lupa, yaitu 3/1/2013. Amountnya adalah, nah ini karena total amountnya di sini, maka kita tulis total amount dulu 3.200.000. Nah, karena di sini ada dua, di sini juga kita lihat pembayarannya untuk pembelian bulan berapa dan tanggal berapa, sebanyak berapa. Nah, for bill 31 Desember 2012 itu 1 juta. Di sini kita lihat pembelian tanggal 31 bulan 12 2012. Di sini kita klik dan kita ketikkan 1 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya untuk bill tanggal 3 Januari 2013 itu sebanyak 2.200.000. Jadi di sini kita klik saja. Nah, setelah sudah sesuai seperti ini, kita klik enter. Akan ada balance seperti ini. Ini artinya sudah balance. Maka pembayaran sudah selesai sesuai dengan instruksi dari soal. Kita kemudian record. Sebelum record juga pastikan untuk semuanya sudah sesuai. Klik record, cancel. Nah, yang tanggal 4 ini termasuk dari purchase, maka kita tetap di purchase ini, enter purchase. Nah, ini karena return itu artinya mengembalikan, berarti kita berikan minus. Ini sapphire silver, cancel. Layoutnya berubah menjadi item karena ini mengembalikan item ya, udah jelas di situ ada LD, jadi ini item, berarti kita berubah layoutnya menjadi layout item terlebih dahulu. Nah, kita masukkan purchase numbernya, yaitu P13, kosongnya ada 3. Jangan lupa ini tanggal 4 bulan 1 2013. Supplier inventory-nya adalah SS 13, kosongnya ada 1. Nah, sudah selesai. Ini bill-nya. Nah, di sini kita ada perbedaan dari yang tadi. Ini karena return 1 of Leo Diamond, berarti di sini adalah -1. Untuk mengurangi kesalahan kita pakai kurung saja untuk minusnya, nanti auto. Nah, seperti ini kita langsung tab. Nah, langsung minus. Back ordernya tidak ada, item numbernya adalah LD.
Price-nya adalah 7.200.000, jadi di sini kita 7.200.000 itu 23. Kita tap. Jobnya adalah sama dengan yang tadi, jadi kita sesuaikan dengan pembelian Sapphire Silver pada tanggal 2 Januari 2013. Di sini jobnya LD itu adalah DM, jadi di sini juga kita berikan DM. Nah, ini teksnya exclude ya, jangan lupa, tadi saya terlupa. Ini teksnya adalah GST ya, sudah. Juga GST. Ini kita kategorinya adalah Surabaya. Nah, bila sudah sesuai seperti ini, maka jangan lupa di situ ada edit journal memo with purchase return Sapphire Silver. Jadi journal memonya di sini. Nah, di sini kita ketik purchase return. Sapphire Silver. Sudah. Nah, di sini kita record kalau sudah selesai dengan semuanya, sudah sesuai dengan soal, kita record. Nah, kemudian sudah selesai, kita lanjutkan. Ini immediately apply the return debit note. Nah, kita cancel, kita kembali ke halaman utama. Di sini kita langsung masuk ke purchase register. Nah, di sini di purchase register langsung return and debit. Di sini ada Sapphire Silver yang kita masukkan tadi. Nah, applied. Jadi antara pilihan kedua ini, apply to purchase atau receive refund, ini karena ada kata-kata applied, kita klik apply to purchase. Nah, sudah masuk seperti ini, kita masukkan untuk ID-nya adalah P13, nolnya ada 3. Untuk tanggalnya adalah 4 Januari 2013. Nah, di sini sudah ada untuk tanggal 2 bulan 1 yang dimaksud di sini. Langsung kita klik seperti ini, lalu kita enter. Dia sudah balance. Kita cek kembali untuk ID dan tanggalnya, jangan sampai salah. Kemudian langsung kita record. Sudah selesai, kita kembali ke halaman pertama dengan mengklik close. Soal selanjutnya atau transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 15 Januari 2013. Sold the following items. Di sini ada kata-kata sold, berarti kita masuk ke sales. Nah, di sini langsung saja kita enter sales. Nah, untuk Ernest Collection, maka di customer-nya kita ganti untuk Ernest Collection. Di sini kita perhatikan untuk terms-nya, di sini merupakan net 10 days. Di sini kita langsung ke sini. Lalu kita langsung ubah. Jadi untuk terms-nya di sini kan net 10 days term. Jadi kita pilih yang in a given hashtag of days. Nah, di sini kita masukkan angka 10 di balance due date-nya 10. Kita klik OK. Lalu sudah di sini net 10 sudah sesuai dengan soal. Lalu invoice-nya kita ganti menjadi
DS 13, nolnya ada 3, 1. Tanggalnya juga jangan lupa diganti menjadi 15 Januari 2021. Mohon maaf, 15 Januari 2013. Customer PO-nya adalah EC 13, nolnya ada 3, 1. Nah, mohon maaf karena kesalahan saya, jadi sebelumnya layoutnya disesuaikan dulu dengan soal. Di sini karena sudah jelas di sini ada tulisan unit-unit berarti item, maka layoutnya kita ganti menjadi layout item. Kita klik OK. Di sini kita langsung isikan kembali untuk customer PO-nya EC 13, kosongnya ada 3. Untuk di sini langsung kita masukkan sheet-nya 7, kita tap aja. Item numbernya adalah AW. Di description-nya sudah, price-nya kita ganti menjadi sudah sesuai ya, 5.750.000. Sebelumnya ini teksnya ternyata exclude, jadi kita untick di sini. Lalu job-nya adalah GD. Teksnya kita ganti menjadi GST. Yang selanjutnya ada 5 unit Calvin Klein. Kita masukkan 5 di sheet, dan di item numbernya kita masukkan CK. Untuk harganya sudah sesuai 6.500.000. Lalu kita masuk ke jobnya adalah GD. Di sini teksnya adalah GST, use text. Pastikan di yang sebelah sini teksnya juga di GST, jadi supaya sama. Kita klik yes. Nah, sudah tidak ada lagi. Nah, ada salesperson-nya. Salesperson-nya adalah Julia. Kita pilih use employee di sebelah sini. Lalu ini kategorinya yang terakhir adalah Bandung, use kategori. Kita cek kembali apakah sudah selesai untuk soal dan yang kita inputkan di sini. Karena sudah sesuai, maka kita klik record. Yang selanjutnya tetap sold, maka kita tetap berada di halaman ini. Tapi karena sepertinya ini adalah item, maka tetap kita menggunakan layout ini. Customernya merupakan Diamond Star, use customer. Termnya adalah net 20. Nah, ini karena berbeda lagi. Di sini langsung payment is due, ini pakai yang hashtag of days after IOM. Di sini kita klik 20. Oke. Sudah selesai. Mohon maaf salah, jadi untuk ini pakai yang on a day of the month. Nah, ini pakai yang 20. Nah, sudah sesuai. Kita cek kembali untuk teksnya include atau exclude. Ternyata include, jadi kita tick yang di sebelah sini. Kemudian kita masukkan kode invoice-nya adalah S13, nolnya ada 3, 2. Untuk date-nya adalah, jangan lupa ini 16 Januari 2013. Customer PO-nya adalah DS. Customer PO-nya di sini DS 13, kosongnya ada 3, 1.
Nah, langsung saja di sini adalah input bill 4, lalu di tab aja, backordernya kosong, lalu item numbernya di sini adalah NL, nail lane. Tab saja. Untuk price-nya kita cek. Di sini price-nya adalah 6.325.000. Ini disesuaikan 6.325.000. Sudah sesuai. Jobnya di sini adalah IM. Lalu untuk teksnya karena include 10% GST kita sesuaikan GST. Untuk yang di bawah juga kita sesuaikan GST. Nah, use text code. Yes. Di sini salesperson-nya adalah Rose. Maka di kolom salesperson-nya ini kita ganti menjadi Rose. Dan di kategorinya ini adalah kategori Yogyakarta. Maka YGK, use kategori. Nah, sudah selesai, dan cek kembali apakah sudah sesuai dengan soal apa yang kita inputkan. Bila sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, sudah, lalu kita masuk ke soal yang selanjutnya atau transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 17 Januari. Di sini tetap sama, ada kata-kata sale service. Maka tetap pada di halaman ini, yaitu enter sale. Namun layoutnya berubah. Di sini karena sudah tertera ini kata-kata service, maka layoutnya juga service. Oke. Customernya ini menggunakan, di sini ditulis unique silver, maka kita ganti customernya menjadi customer unique silver. Termnya merupakan COD, kita ganti juga di sini COD. Oke, kita lihat include atau exclude. Di sini include, jadi tetap dicentang seperti ini. Baru kita bisa masukkan invoice-nya. Invoice-nya ada S13, kosongnya ada 3. Di sini juga diperhatikan tanggalnya, yaitu 17 Januari 2013. Di customer PO nya adalah US 13, nolnya ada 3, 1. Baik, sudah selesai. Di sini langsung description-nya adalah sales service for rings, atau gini aja, atau rings reparation. Akunnya adalah, di sini akunnya merupakan 1.300 repairs. Use account. Amount-nya ada 770.000. Jobnya adalah service. Teksnya di sini adalah menggunakan GST, maka kita rubah teksnya di sini menjadi teks GST. Yes. Yang bawah juga disesuaikan teksnya GST. Nah, di sini salesperson-nya adalah Julia, maka di kolom salesperson kita use employee-nya Julia. Kategorinya adalah SBY atau Surabaya. Use kategori. Sudah selesai, dan cek lagi untuk data-data yang kita masukkan apakah sudah sesuai dengan yang di soal. Bila sudah sesuai, kita klik record. Nah,
Di kata-kata selanjutnya, pada tanggal 17 Januari ini full payment of 770.000. Maka kita cancel dulu, kita close dulu, kita masuk ke receive payment. Di sini kita klik. Nah, for invoice 17 Januari 2013 was received from Unique Silver and deposit to Petty Cash. Maka yang di sini kita ganti menjadi akunnya Petty Cash. Customernya kita ganti Unique Silver. Nah, ID-nya adalah R13, nolnya ada 3. Tanggalnya jangan lupa 17 bulan 1 2013. Amount receive-nya adalah 770.000. Nah, karena ini for invoice 17 Januari, di sini ada 17 Januari, kita klik yang di sini, kita enter. Dan sudah balance. Kalau sudah sesuai untuk ID, date, dan asalnya Petty Cash di sini, kita record. Baik, sudah sesuai. Lalu kita record. Masuk ke transaksi tanggal 18 Januari 2013. Ini kita cancel dulu, kembali ke menu awal. Ini issue discount credit notes. Nah, di sini kita klik sales, enter sales. Kita masukkan customernya ini Unique Silver. Unique Silver, kita pilih use customer. Termsnya jangan lupa. Nah, ini karena sepertinya tidak ada termsnya, jadi tidak apa-apa untuk menggunakan term yang net 30 after EOM ini. Dan yang selanjutnya adalah invoice-nya kita isikan di sini, berarti S13, nolnya ada 3, 4. Date-nya adalah 18 Januari 2013. Untuk customer PO-nya adalah US 13, nolnya ada 3, 1. Nah, sudah sesuai. Nah, di description-nya di sini adalah discount given ya. Akunnya juga diskon given. Di sini akunnya adalah 53, kosongnya ada 3 juga. Nah, diskon given di sini use account. Oke. Amountnya adalah 70.000. Di sini kita beri minus 70.000 dengan memberikan tanda kurung. Nah, sudah. Jobnya adalah service. Teksnya menggunakan mohon maaf, untuk jobnya dikosongi karena tidak ada tertulis di sini. Teksnya kita gunakan NT saja. Ini juga kita gunakan NT saja. Salesperson-nya di sini Julia. Kita berikan salesperson-nya Julia, use employee. Kategorinya adalah SBY atau Surabaya. Nah, sudah sesuai. Kita cek kembali apakah data yang kita masukkan sudah sesuai dengan soal. Dari mulai tanggal,
customer PO, invoice, dan amount, juga akun. Nah, karena sudah sesuai, nah kita ini edit journal memo with sale discount unique silver. Nah, jurnal memonya ini diedit jadi tulisan sale discount unique silver. Sudah sesuai semuanya dari salesperson dan kategori. Kita klik report. Nah, sudah, kita klik OK. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya di tanggal 18 ini ada immediately pay refund. Nah, karena ini tidak termasuk enter sales, kita cancel dulu untuk ini. Kita masuk ke sales register di return and debit. Sini ada tadi. Nah, karena ini ada kata-kata pay refund, jadi kita pilih pay refund di sini. Kita pilih di sini for the 70.000 discount credit notes from Petty Cash. Maka akun yang di sebelah sini kita ganti menjadi akun Petty Cash use account. Di sini cek numbernya kita ganti sesuai dengan yang di soal, yaitu D13, nolnya ada 3, 2. Date-nya juga kita ganti menjadi 18 Januari 2013. Amount-nya adalah 70.000, sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, dari mulai akun, cek number sama date juga amount, maka kita klik record, close. Kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 20 Januari 2013. Di sini use spend money. Nah, di sini kita harus masuk ke banking. Di banking ada pilihan spend money, kita klik. Di akunnya ini, nah, ini tulisannya use spend money transfer 3 juta to check account from Petty Cash. Maka yang di sebelah sini adalah Petty Cash. Nah, yang selanjutnya to check account, mohon maaf, jadi ini akunnya diganti check account. Cardnya ini yang penting adalah employee, jadi terserah untuk pemilihannya Rose atau Julia. Di sini saya akan memakai Julia. Cek numbernya adalah D 13, kosongnya ada 3. Di sini date-nya jangan lupa dirubah menjadi 20 Januari 2013. Amount-nya 3 juta. Nah, karena ini dari Petty Cash, maka di sini kita cari Petty Cash. Sepertinya ada di atas. Nah, di sini use account. Di sini kita klik 3 juta 10.000.
karena amountnya ini tuh kan soalnya 3 juta transfernya, tapi ada bank charge atau charge dari bank itu 10.000. Jadi harusnya kita kan ngambil dari petty cash 3 juta lebih 10.000 untuk bank charge, nanti dikurangi bank charge dan yang akan ditransfer itu sudah sesuai, yaitu 3 juta nantinya. Nah, di sini ada bank charge. Ini akunnya kita pilih use account. Nah, secara otomatis akan mengurang sendiri. Di sini langsung kita pilih untuk kategorinya, teksnya kita NT saja. Di sini tidak ada, karena di sini tidak ada keterangan untuk teksnya include atau exclude atau menggunakan teks yang mana, jadi kita pakai NT dan include saja. Nah, kategorinya di sini menggunakan YGK, use kategori. Kalau sudah sesuai semuanya, dari mulai tanggal, amount, check numbernya, dan akun yang dipilih, maka kita klik record. Oke, cancel. Karena kata-kata selanjutnya adalah receive money, maka kita kembali ke menu banking, kita pilih receive money di sini. Nah, kita pilih akunnya, cek account sudah sesuai. Payernya itu pokoknya employee, terserah kalian atau terserah saudara-saudara semuanya, Julia atau Rose. Saya di sini memilih Rose. Discard. ID-nya di sini kita ganti menjadi R13, nomornya ada 3, 2. Date-nya kita ganti menjadi 20 Januari 2013. Amount receive-nya adalah 250. Payment metodenya tidak usah diisi. Akunnya di sini pilih interest income. Di sini interest income itu kita cari saja akunnya. Nah, di sini use account, terus income-nya 260.000 dan ada bank charge sebanyak 10.000, maka langsung auto mengurangi seperti ini. Lalu kategorinya kita ganti menjadi YGK. Klik record kalau sudah sesuai. Nah, sepertinya tadi ada sedikit kesalahan dari penginputan saya. Maka kalau ada kesalahan itu kita ke transaction journal. Kita klik di sini tanggal 1 bulan 1 2013. Nah, di sini ada tanggalnya, tanggal 20. Nah, di sini kita klik. Sepertinya ada kesalahan di sini. Amountnya itu 3 juta. 10.000. Sini kita ganti menjadi 3 juta. Nah, sudah sesuai. Kita klik OK. Nah, sudah
sudah selesai. Nah, lalu kita yang selanjutnya ini perform bank reconciliation. Ini adalah moment of truth, apakah semua data yang kita inputkan itu sudah sesuai. Di sini reconcile account. Di sini kita pilih check account. Baik, karena sebelumnya ada sedikit kesalahan, tidak sama dengan soal, maka yang tadi ternyata ada terjadi kesalahan di transaksi tanggal 20. Kita cancel dulu. Di transaction journal tanggal 20 ini. Nah, yang ini. Seharusnya tadi yang di sebelah sini adalah petty cash seperti yang tertera, dan yang di bawah adalah check account. Tapi karena tadi yang terbalik, jadi akhirnya di bank reconcile-nya tidak sesuai. Tapi saat ini sudah dibenarkan, maka kita reconcile kembali. Tanggal 31 bulan 1 2013. Nah, sudah sesuai 500.050.000. Maka kita bisa reconcile. Cancel. Nah, yang selanjutnya adalah ini menambahkan journal entry. Maka kita langsung masuk di record journal entry. Untuk journalnya kita beri kode sesuai dengan yang di soal, yaitu G 13, kosongnya ada 31. Di sini kita set untuk 13 Januari 2013. Di sini kita kasih depreciation Januari. Nah, akunnya adalah akun depresiasi dan akun building improvement accumulation depreciation. Yang pertama adalah depresiasi. Kita cari untuk akunnya. Di sini use account, kita beri 100.000. Dan yang kedua building and improvement accumulation depreciation. Sini kita klik di credit, lalu kita enter. Kita use kategorinya itu YGK. Use kategori. Nah, di sini kita karena untuk save as monthly requiring, di sini kita klik save as requiring. Di sini monthly starting on 28 bulan 2 2013. Oke, sudah benar. Kita save, lalu kita baru record. Nah, kita klik OK, cancel. Lalu kita untuk menginput requiring transaction yang bulan Februari itu, kita pergi ke list requiring transaction. Di sini ada langsungan karena tadi sudah disimpan, langsung use requiring. Nah, di sini kita beri kode sesuai dengan yang di soal, yaitu G13, kosongnya ada 3, lalu nomor 3. Nah, di sini tanggalnya 28 bulan 2 2013. Di sini kita set memonya untuk depreciation Februari. Nah, sudah sesuai, kita record. Oke, kita close.
Lalu kita record journal entry kembali untuk merecord GST clearing. Nah, ini ditulis sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk general jurnalnya adalah G 13, kosongnya ada 32, date-nya adalah 31 Januari 2013. Nah, di memonya ini kita tulis GST clearing. Nah, selanjutnya di sini account-nya kita pilih pertama adalah GST collected. Kita pilih, kita masukkan 900.000. Nah, informasi ini kita dapatkan dari soal pada balance sheet. Nah, situ kan ada GST collected-nya adalah 900.000 dan GST paid-nya adalah minus 800.000. Jadi dimasukkan di sini saja. Dan GST clearing tadi itu adalah untuk membalanskan antara GST collected dan GST paid. Nah, kita masukkan GST clearing dulu. Kita kredit, masukkan 100.000. Di sini kita masukkan GST paid. Jadi secara otomatis akan nah seperti ini, akan sesuai dengan balance-nya. Enter. Lalu kategorinya diisi YGK. Nah, sudah sesuai untuk general journal, date, dan memonya. Dan kita klik record. Nah, yang selanjutnya nomor 7 ini on Januari tanggal 30 2013 adjust inventory to record inventory total unit cost adjustment. Nah, kita kembali lagi ke halaman utama, kita masuk ke inventory, lalu kita klik adjust inventory. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan informasi yang ada di soal. Inventory journal numbernya kita masukkan I13, kosongnya 3 kali 2, lalu date-nya adalah 31 Januari 2013. Memonya adalah adjust inventory. Nah, di sini kita masukkan item nomornya adalah CK, kita tap saja. Quantity-nya tidak usah diisi, tap saja unit cost-nya. Nah, bukan tidak diisi, jadi karena ini tulisannya adalah increase berarti quantity-nya itu nambah, increase bertambah, jadi kita tambah ini quantity-nya 1, unit cost-nya kita isi 210, account-nya adalah jewelry purchase. Kita cari jewelry purchase. Nah, di sini use account, job-nya adalah DM, use job, memonya tidak ada. Lalu kita lanjut ke selanjutnya adalah Nelen NL. Nah, ini decrease berkurang, maka kita di sini masukkan min 1. Dan unit cost-nya 120.000. Account-nya menggunakan jewelry purchase juga. Use account, job-nya DM. Lalu di sini kategorinya kita masukkan YGK atau Yogyakarta.
use kategori. Bila sudah, kita cek kembali apakah data yang kita masukkan sudah benar. Sudah, kita klik record, cancel. Nah, pada yang selanjutnya ini generate the following financial report dari 1 Januari sampai 31 Januari 2013 dalam bentuk PDF. Nah, dan disimpan di report folder. Yang pertama merupakan report dari General Ledger Summary. Kita ini langsung ke report saja, account. Kita cari General Ledger Summary. Nah, ada di sini. Kita customize dulu. Kita ganti jadi date-nya itu 1 Januari 2013 to 31 Januari 2013. Sesuai dengan soal ya. Display. Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita send to PDF. Nah, ini dinamai juga supaya menandakan bahwa ini adalah pekerjaan masing-masing dari kalian. Di sini saya menamai Tias. Lalu klik save. Lalu close. Nah, untuk yang selanjutnya adalah standard balance sheet. Untuk standard balance sheet-nya sama, dicari akunnya ada, lalu customize. Sudah 31 Januari 2013, lalu display. Nah, sudah sesuai. Lalu kita send to PDF. Kita namai juga sama dengan yang tadi. Kita klik save, lalu close. Lalu ada profit and loss accrual. Nah, di sini kita klik customize Januari to Desember, atau ini Januari to Januari, mohon maaf, display. Nah, ini lalu langsung send PDF. Close. Lalu yang selanjutnya adalah GST detail accrual. Kita masuk ke GST supaya lebih mudah. Detail accrual, customize. Sudah sesuai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31, kita display. Lalu kita send to PDF. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini kita close dulu. Receivable reconciliation. Nah, ini di sales. Receivables reconciliation summary. Mohon maaf apabila pengucapan salah-salah. Kita klik itu, customize. Lalu kita pilih tanggalnya, ini sudah sesuai, display. Nah, sudah, kita send to PDF. Kita namai ini menjadi receivables reconciliation summary. Ini kita namai juga dengan nama kita. Save, close. Selanjutnya adalah payables reconciliation summary. Ini letaknya di purchase, payables reconciliation summary. Customize. Tanggalnya sudah sesuai, lalu kita display. Kita send to PDF. Ini kita namai
pay plus reconciliation summary, kita save, kita close. Nah, selanjutnya adalah bank register. Kita ke banking, ini bank register, kita customize, tanggalnya sudah sesuai, display, kita send to PDF. Close. Lalu yang terakhir adalah reconciliation report, kita customize juga, ini tanggalnya 31/2013. Nah, sudah sesuai, kita langsung send to PDF. Nah, udah, lalu kita close. Nah, yang selanjutnya adalah from security preference, activate the option use audit trail tracking, then log the accounting period for 31 Januari 2013. Lalu kita close, kita pilih ke setup, lalu klik preference, lalu pilih security di sini, tik pada bagian log dan isi periodenya yaitu 31 Januari 2013. Oke. Lalu backup file. Sini kita klik file, lalu backup, pilih file company data only, file only, dan cek company file for error. Continue. No error were found in your company file. Oke. Kita pilih tempatnya di sini, kita save aja. No. Nah, karena sudah tadi, kita langsung namai saja ini dengan nama. Nah, kita save. Nah, di tanggal 11 kita suruh mengedit payment. Di sini karena kita ingat bahwa kita sebelumnya menglog maaf, sebelumnya adalah transaction review, ternyata nomor 10. Transaction review untuk data auditor. Nah, ini gampang sekali, kita ke account, lalu company data auditor, pilih transaction view seperti ini. End date nya kita ganti run preview. Nah, klik display pada bagian scan for future display. Nah, kemudian simpan pada bentuk PDF. Ini send to PDF. Yes. Save. Nah, kita close. Kita silang saja. Nah, yang selanjutnya ini baru edit payment, karena kita ingat sebelumnya kita log untuk transaksinya, jadi kita unlock dulu supaya kita bisa mengeditnya. Di setup, preference, security, kita untick dulu. Oke. Kalau kita masuk ke yang edit ini ya teman-teman. Jadi cara mengeditnya, untuk cara saya itu pertama di transaction journalnya itu kita hapus terlebih dahulu untuk payment tanggal 17 bulan 1 2013 unique silver, dan kita input kembali. Nah, ini udah masuk ke input kembali, receive paymentnya baru akan muncul tanggal 31 bulan 12
2012 dan tanggal 17 bulan 1 2013. Nah, di sini seperti yang di soal itu, untuk invoice tanggal 31 itu 500.000 dan untuk invoice tanggal 17 itu 270. Jadi kita di sini 500.000 dan di sini adalah 270. Kita enter saja, maka sudah balance seperti ini. Maka kemudian kita bisa record. Nah, ini sudah selesai untuk pengeditan payment. Lalu untuk yang selanjutnya adalah delete all related transaction on 4 Januari 2013. Kita ke transaction journal di all ya teman-teman, karena ini semua ya, semua related transaction. Ini langsung kita edit aja tanggal 4. Di sini juga tanggal 4. Oke. Tanggal 4 Januari kita hapus semuanya, kita klik tanda panah yang di sebelah sini, kita delete purchase. Oke, maka kita delete yang bawah dulu. Mohon maaf karena delete terlebih dahulu, baru ini bisa di delete. Nah, sudah selesai, maka kita close. Lalu masuk ke soal yang nomor 13. Generate and modify the inventory value reconciliation report like the sample below and then save as PDF format. Jadi ini report untuk inventory value reconciliation. Kita menuju ke report ya teman-teman. Kita ke account, langsung kita ke inventory. Di sini ada tulisan inventory value reconciliation. Kita klik aja. Lalu kita customize. Di sini tanggalnya sudah sesuai. Lalu report field-nya. Nah, di sini ada ketentuan di bawah itu, ketentuan untuk tampilan inventory value reconciliation report. Ada item name, on hand, average cost, as per price, current value. Nah, di sini kita untick dulu semuanya. Kita tick satu-satu apa yang diperlukan. Yang pertama adalah item name, on hand, average cost, as per price, dan yang terakhir adalah current value. Kita klik display. Nah, di sini masih belum sama dengan yang ada di tampilan yang di mau soal, maka kita geser-geser terlebih dahulu. Caranya cukup nanti view-nya dirubah menjadi screen report ya. Dan di sini kita geser ke yang terakhir karena current value ini tempatnya di terakhir. Nah, sudah sama, dan tinggal di send to as PDF. Di sini kita namai save. Oke, dan kita close. Nah, ini merupakan end of assignment dari soal case study average jewelry MAYOP MAYOP basic qualification test. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekian dari tutorial yang saya bisa berikan untuk pemirsa semua. Terima kasih dan sampai jumpa.